warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Amaliani akan menjelaskan tentang telaah standar proses pada kurikulum merdeka. Dalam mata kuliah telaah kurikulum dosen pengampu Bapak Syarifuddin MPDI. Standar proses adalah kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dapat disimpulkan bahwa standar proses adalah proses perencanaan pembelajaran yang mencakup strategi pembelajaran yang kreatif untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Ketentuan: ada peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 2. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, paman belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non-formal pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 1. Standar proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mengembangkan potensi praaksara dan kemampuan dan kemandirian peserta didik secara optimal. Standar proses sebagaimana dimaksud meliputi A. Perencanaan pembelajaran, B. Pelaksanaan pembelajaran, C. Penilaian proses pembelajaran. 3. Peserta didik sebagaimana dimaksud terdiri atas peserta didik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan serta pendidikan khusus. Perencanaan pembelajaran: 1. Capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran merupakan sekumpulan kompetensi dan lingkup materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum satuan pendidikan. 2. Kurikulum satuan pendidikan sebagaimana dimaksud disusun berdasarkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang ditetapkan secara nasional dan visi misi dan karakteristik satuan pendidikan. 3. Kurikulum satuan pendidikan sebagaimana disusun dengan melibatkan peserta didik, orang tua, wali, peserta didik. Cara untuk mencapai tujuan belajar: A. Memberi kesempatan untuk menerapkan materi pada problem atau konteks nyata. B. Mendorong interaksi dan partisipasi aktif peserta didik. C. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia di lingkungan satuan pendidikan atau di lingkungan masyarakat. D. Menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Cara menilai ketercapaian tujuan belajar dilakukan oleh pendidik dengan menggunakan beragam teknik atau instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan belajar. Cara menilai ketercapaian tujuan belajar sebagaimana mengacu pada standar penilaian pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dilakukan oleh pendidik dengan memberikan keteladanan, pendampingan, dan fasilitasi. Penilaian proses pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran adalah serangkai kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh, menganalisis, serta menafsirkan informasi hasil belajar siswa. Penilaian hasil belajar
peserta didik mencakup kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah diterapkan. Penilaian proses pembelajaran dapat menggunakan pendekatan penilaian autentik yang menilai kesiapan peserta didik proses dan hasil belajar. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dengan menggunakan alat angket, observasi, catatan anekdot, dan refleksi. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan peserta didik. Penentuan nilai akhir didasarkan pada penilaian acuan patokan atau PAP dan dinyatakan dalam bentuk nilai huruf yang dikonversikan dari nilai angka. Proses penilaian tidak hanya digunakan untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai, tapi juga digunakan untuk membuat keputusan dalam perencanaan pembelajaran selanjutnya. Ada beberapa tujuan dan fungsi penilaian yang diantaranya adalah selektif, formatif, sumatif, dan penilaian diri. Itu tadi penyampaian materi telaah standar proses pada kurikulum Merdeka. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.